Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya selaku moderator yang akan memimpin presentasi dari kelompok 2 yang akan membahas materi mengenai arus biaya. Adapun anggota dari kelompok 2 ini yang pertama yaitu Arya, Deden Mahendra, Johannes Bisandro, Nur Halimah, Nur Hasanah, Rindi Tiara, dan juga Siti Nurhaliza. Next, Arya. Nah, selanjutnya pokok bahasan dari materi ini yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua konsep biaya, yang ketiga klasifikasi biaya, yang keempat arus biaya produksi, dan juga studi kasus. Nah, untuk bagian pendahuluan akan disampaikan oleh Johannes Guisandro, kepadanya disilakan. Baik, terima kasih moderator. Nah, next. Baik, teman-teman, pada bagian pendahuluan ini terdapat beberapa bagian yaitu konsep biaya. Nah, konsep biaya itu merupakan konsep yang terpenting dalam akuntansi manajemen dan akuntansi biaya. Nah, tujuannya adalah untuk memperoleh informasi biaya yang digunakan untuk proses perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan. Nah, berikutnya itu ada klasifikasi biaya atau penggolongan biaya, yaitu suatu proses pengelompokan biaya secara sistematis atas keseluruhan elemen biaya yang ada ke dalam golongan-golongan tertentu, yang lebih ringkas untuk dapat memberikan informasi yang lebih ringkas dan penting. Itu menurut Mulyadi tahun 2007. Berikutnya itu ada metode arus biaya produksi. Maksud saya metode arus biaya persediaan, yaitu kebijaksanaan pengukuran yang digunakan sebagai media kontrak antara economic agent yang berkaitan dengan persediaan. Itu menurut Lee dan HIC dalam ANISA 2003. Next. Baik, untuk materi kedua saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu konsep biaya akan disampaikan oleh Nur Halimah, kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Next, untuk PPT-nya. Oke, konsep biaya. Konsep biaya adalah konsep dalam dunia akuntansi yang menyatakan bahwa seluruh proses akuisisi aset yang berkaitan dengan pengeluaran perusahaan harus dicatat dalam pembukuan sebagai biaya. Sehingga apabila laporan posisi keuangan menunjukkan adanya suatu aset pada nilai tertentu, maka nilai tersebut diasumsikan sebagai biaya, kecuali dinyatakan sebagaimana dicantumkan pada catatan atas laporan keuangan. Nah, konsep biaya tersebut selaras dengan tujuan akuntansi, yaitu setiap transaksi harus dicatat sesuai dengan biaya perolehan. Cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Next, untuk materi selanjutnya yaitu klasifikasi biaya akan disampaikan oleh Siti Nurhaliza, kepadanya disilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi biaya, yang mana klasifikasi biaya merupakan proses pengelompokan berdasarkan tujuan dari informasi yang disajikan untuk memudahkan dalam melakukan pencatatan dan menyusun laporan keuangan, serta memberikan gambaran informasi yang akurat kepada pihak manajemen. Next. Berdasarkan fungsi pokok dari aktivitas perseroan, klasifikasi biaya dibagi menjadi 3. Yang pertama, biaya produksi, yang mana biaya produksi ini merupakan akumulasi dari semua pengeluaran yang dibutuhkan dalam proses produksi dengan tujuan untuk menghasilkan suatu produk atau barang. Kemudian yaitu yang kedua, yaitu biaya pemasaran, yang mana biaya pemasaran merupakan beban yang harus dikeluarkan untuk memastikan semua produk terbeli oleh konsumen. Kemudian yang ketiga yaitu biaya administrasi dan umum, yang mana biaya administrasi dan umum ini merupakan beban yang digunakan untuk mengkoordinasi kegiatan produksi dan pemasaran produk. Next. Kemudian klasifikasi biaya berdasarkan kegiatan atau volume produksi. Yang pertama biaya variabel, yang mana biaya variabel ini merupakan jenis beban yang mengalami fluktuasi atau bervariasi sesuai dengan jumlah output yang diproduksi. Yang kedua yaitu biaya tetap, yang mana merupakan jenis beban yang selalu konstan dan tidak dipengaruhi oleh volume produksi.
Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Next, Arya. Baik, selanjutnya berdasarkan objek yang dibiayai, yang pertama yaitu biaya langsung, yang merupakan pengeluaran yang berkaitan dengan produksi barang ataupun jasa. Yang kedua yaitu biaya tidak langsung, yang artinya pengeluaran yang tidak terkait dengan produksi barang atau jasa yang tidak dapat diidentifikasi langsung dengan proses produksi secara keseluruhan. Next. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan pembebanan periode akuntansi. Yang pertama yaitu pengeluaran modal, yaitu beban yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh aktiva tetap, meningkatkan efisiensi operasional dan kapasitas produktif aktiva tetap, serta memperpanjang masa manfaat aktiva tetap. Yang kedua yaitu pengeluaran penghasilan, yang mana beban yang hanya akan memberi manfaat dalam periode berjalan sehingga tidak akan dikapitalisasi sebagai aktiva tetap di neraca, melainkan akan langsung dibebankan sebagai beban dalam laporan laba rugi periode berjalan di mana beban tersebut terjadi dikeluarkan. Next. Nah, selanjutnya jenis-jenis biaya lain. Yang pertama yaitu biaya operasional, yang mana merupakan pengeluaran yang terkait dengan kegiatan bisnis sehari-hari, tetapi tidak ditelusuri kembali ke suatu jenis produk. Yang selanjutnya biaya peluang, yaitu pengeluaran yang terkait saat kita memutuskan untuk melakukan investasi. Contohnya adalah ketika memutuskan apakah ingin menyewa atau membeli mesin baru, maka kita dapat menghitung opportunity cost berdasarkan variabel yang ada. Selanjutnya biaya hangus, yaitu pengeluaran yang tidak dapat dipulihkan kembali terlepas dari apa yang telah terjadi. Selanjutnya biaya terkendali, yaitu pengeluaran yang dapat dikendalikan oleh manajemen. Contoh umumnya yakni perlengkapan kantor, iklan bonus karyawan, dan sumbangan amal. Baik, selanjutnya, next, Arya, akan disampaikan oleh Deden Mahendra, kepadanya disilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya adalah arus biaya produksi. Nah, apabila biaya produksi muncul, maka biaya tersebut akan dicatat sebagai persediaan. Pada perusahaan manufaktur, terdapat 3 jenis persediaan, yaitu yang pertama, persediaan bahan baku atau raw material inventory, atau bahan baku yang dibeli di mana nanti akan dipakai untuk membuat suatu produk. Yang kedua, persediaan barang dalam proses atau work in process inventory. Adalah produk yang sudah ada di bagian produksi tetapi produk tersebut belum selesai. Yang ketiga, yaitu adalah persediaan barang jadi atau finished good inventory, yang dimana di sini barang itu telah jadi, sudah siap diproses tetapi belum sampai kepada tahap penjualan atau terjual. Nah, bisa kawan-kawan lihat pada slide berikut, ini adalah arus biaya dari perusahaan manufaktur, di mana yang pertama adalah material atau bahan baku, yang kedua labor, tenaga kerja, yang ketiga adalah overhead atau biaya tambahan. Setelah ketiga bahan yang terkumpul, maka akan menjadi production process atau proses produksi, di mana selanjutnya akan menjadi finished good atau barang jadi, yang kemudian sampai ke tahap terakhir yang disebut dengan sold atau tahap terjual. Nah, metode arus biaya persediaan adalah kebijaksanaan pengukuran yang digunakan sebagai media kontrak antara economic agent yang berkaitan dengan persediaan yang mempengaruhi laporan keuangan. Metode arus biaya persediaan dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu yang pertama metode FIFO, yang kedua LIFO, yang ketiga identifikasi khusus, dan yang terakhir adalah metode rata-rata. Baik, cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Arya, kepadanya disilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu adalah metode arus yang diasumsikan dari biaya per unit persediaan selama periode akuntansi sebagai berikut. Yang pertama adalah metode masuk pertama, keluar pertama, atau first in, first out, atau FIFO. Metode masuk pertama, keluar pertama berdasarkan pada asumsi bahwa unit yang terjual adalah unit yang lebih dahulu masuk. Selanjutnya itu metode biaya rata-rata atau weighted average method. Metode biaya rata-rata membebankan biaya rata-rata yang sama ke setiap unitnya. Selanjutnya yaitu adalah metode masuk terakhir, keluar pertama, atau last in, first out, atau LIFO.
Metode masuk terakhir keluar pertama atau LIFO didasarkan bahwa barang yang paling baru yang terjual. Aliran biaya LIFO mendekati aliran fisik barang yang masuk dan barang yang keluar dalam situasi yang pasti. Yang terakhir adalah metode identifikasi. Khusus biaya dapat dialokasikan ke barang yang terjual selama periode berjalan dan ke barang yang ada di tangan pada akhir periode berdasarkan biaya aktual dari unit tersebut. Nah, perbedaan akibat dari masing-masing pemilihan metode arus biaya persediaan adalah adanya perbedaan hasil ekonomi yang mengharuskan manajemen memilih metode mana yang paling sesuai. Alternatif metode arus biaya persediaan memungkinkan manajemen memilih dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu studi kasus yang akan disampaikan oleh Rindy Tiara. Kepadanya disilakan. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai studi kasus. Next. Di sini studi kasusnya yaitu yang berkaitan dengan arus biaya persediaan FIFO dan LIFO. Pada suatu perusahaan terdapat catatan yang mencerminkan inventaris perusahaan seperti berikut ini. Persediaan pada 1 Januari tahun kedua yaitu 40 unit dengan harga per unitnya yaitu $500 sehingga total biayanya adalah $20.000. Persediaan yang dibeli selama setahun terakhir adalah 60 unit dengan harga per unitnya adalah $600 sehingga total biayanya adalah $36.000. Harga pokok barang tersedia untuk dijual yaitu 100 unit dengan total biaya $56.000. Diasumsikan bahwa 30 unit terjual sepanjang tahun dengan harga $800 per unit untuk total pendapatan penjualan dari $24.000. Prinsip akuntansi berlaku umum atau GAAP memungkinkan perusahaan memilih opsi dalam menentukan biaya mana yang cocok dalam penjualan. Next. Yang pertama yaitu menggunakan metode FIFO, first in, first out. Cara ini mengasumsikan unit pertama yang dibeli adalah unit pertama terjual. Dalam hal ini, satuan ini adalah satuan yang ada di awal periode. Laba kotor perusahaan yaitu sebagai berikut. Penjualannya yaitu $24.000, COGS atau cost of goods sold atau bisa disebut juga dengan HPP, harga pokok penjualan, yaitu jumlahnya 30 unit dengan harga per unitnya yaitu $500, sehingga total biayanya adalah $15.000. Sehingga laba kotor yang diperoleh adalah $9.000. Karena $15.000 dari biaya persediaan telah dihilangkan, maka sisa persediaan biaya yang harus dilaporkan di neraca pada akhir periode adalah $41.000. Next. Yang selanjutnya yaitu menggunakan metode LIFO, last in first out. Penjualannya yaitu $24.000 dengan harga pokok penjualan yaitu jumlah yang terjual adalah 30 unit dengan harga per unitnya adalah $600 sehingga total biayanya adalah $18.000. Sehingga laba kotor yang diperoleh adalah $24.000 dikurang $18.000 yaitu $6.000. Karena $18.000 dari biaya persediaan telah dihapus dari neraca dan tercermin dalam COGS, maka $38.000 dilaporkan di neraca sebagai persediaan. Yang perlu diperhatikan bahwa LIFO tidak diperbolehkan di banyak negara di dunia karena adanya perbedaan laba yang signifikan. Dengan menggunakan metode LIFO, perusahaan dapat meminimalkan laba sehingga memperkecil biaya pajak penghasilan. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Demikian presentasi kelompok 2 mengenai materi arus biaya. Semoga dari apa yang telah disampaikan menjadi pembelajaran bagi kita bersama. Terima kasih atas perhatian. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.